Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video strategi pembelajaran Agenda 3 Latsar CPNS 2025 Kementerian Pekerjaan Umum. Bersama saya, Asri Amalia Widya Iswara, ahli muda dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pada Agenda 3, kita akan belajar tentang kedudukan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Agenda 3, kita akan belajar dua materi, yaitu manajemen ASN yang berisi tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban ASN, sistem merit, dan pengelolaan ASN. Untuk materi Smart ASN, kita akan belajar tentang perkembangan teknologi mendorong ASN untuk memiliki kecakapan digital serta menggunakan media digital dengan bijak. Kedua materi ini harus dikuasai oleh ASN untuk mewujudkan smart governance, yaitu konsep tata kelola pemerintahan yang cerdas dan modern. Tahapan pembelajaran menggunakan metode distance learning keadaan luar biasa dengan menerapkan 3 tahap, yaitu MOOC selama 6 jam pelajaran, sinkronus 10 jam pelajaran, dan asinkronus 12 jam pelajaran. Pada tahap pertama, MOOC selama 6 jam pelajaran, peserta melakukan pembelajaran secara mandiri. Pada tahap kedua, yaitu sinkronus 1 selama 2 jam pelajaran, peserta diharapkan mampu menjelaskan manajemen ASN dan implementasi Smart ASN untuk mencapai ranah kognitif C2. Kemudian peserta juga akan mendapatkan penjelasan tugas asinkronus, yaitu tugas individu dan kelompok. Pada tahap ketiga, yaitu sesi asinkronus 1 selama 3 jam pelajaran, peserta akan mengerjakan tugas individu dengan melakukan analisa identifikasi terkait tantangan penerapan manajemen Smart ASN untuk mencapai ranah kognitif C4. Pada tahap keempat, yaitu sinkronus 2 selama 3 jam pelajaran, peserta mempresentasikan tugas analisis kasus manajemen ASN dan Smart ASN dengan ranah kognitif yaitu C4. Kemudian peserta menjelaskan tugas learning journal pada Agenda 3 yang telah dilaksanakan pada sinkronus 1 untuk mencapai ranah kognitif C2. Pada tahap kelima, yaitu asinkronus kedua, selama 6 jam pelajaran, peserta mengerjakan tugas kelompok, yaitu menyusun rencana aksi terhadap tantangan penerapan manajemen dan Smart ASN di Kementerian PU untuk mencapai ranah kognitif C6. Pada tahap ke-6, yaitu asinkronus ketiga, selama 3 jam pelajaran, peserta diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas kelompok. Pada tahap ke-7, yaitu sinkronus ketiga, selama 5 jam pelajaran, peserta mempresentasikan tugas kelompok, yaitu menyusun rencana aksi penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di Kementerian PU untuk mencapai ranah kognitif C6. Serta peserta mampu untuk menjelaskan tugas learning journal Agenda 3 untuk mencapai ranah kognitif C2. Detail kegiatan pembelajaran pada sinkronus 1 selama 2 jam pelajaran dibuka dengan fasilitator memperkenalkan diri dan menyampaikan quotes untuk memotivasi peserta. Kemudian menggunakan perkenalan dengan Padlet. Dalam Padlet ini peserta akan memasukkan informasi nama, unit penempatan, alasan menjadi PNS, dan foto dari masing-masing peserta. Kemudian fasilitator menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran serta membangun komitmen kelas. Pada tahap penyajian, dimulai dengan brainstorming menggunakan idea board untuk memancing pemahaman awal dari peserta. Terdapat 3 pertanyaan untuk memantik brainstorming, yaitu pendapat peserta tentang manajemen ASN, pendapat peserta mengenai Smart ASN, dan keterkaitan manajemen ASN dan Smart ASN dalam mewujudkan smart governance.
Kemudian fasilitator mengecek semangat peserta melalui reaction Zoom. Dilanjutkan dengan overview dan penguatan pemahaman agenda 3 serta keterkaitannya dengan agenda lain dan tujuan kompetensi pelatihan. Setelah itu dilakukan kuis mencari kata tentang profil Smart ASN berdasarkan Kemenpan RB. Dilanjutkan dengan membuka diskusi dan tanya jawab. Lalu dilanjutkan penyusunan kesimpulan bersama antara fasilitator dengan peserta, dan fasilitator melakukan penjelasan tugas individu dan kelompok yang akan dilaksanakan peserta pada sesi asinkronus. Ditutup dengan penjelasan kegiatan selanjutnya, yaitu sesi sinkronus 2, peserta akan memaparkan hasil tugas individu dan learning journal. Ditutup dengan salam dan terima kasih. Pada asinkronus 1 selama 3 jam pelajaran, peserta melakukan tugas individu, yaitu melakukan identifikasi masalah dan solusi dari tantangan penerapan manajemen dan Smart ASN di tempat CPNS ditugaskan, serta menyiapkan bahan paparannya. Yang kedua, peserta juga mengerjakan tugas learning journal berupa video terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan peserta. Pada sesi sinkronus kedua, selama 3 jam pelajaran, peserta akan dimulai dengan ice breaking, tebak foto peserta. Foto ini didapatkan pada saat sesi sinkronus pertama menggunakan aplikasi Padlet. Kemudian, fasilitator menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran. Pada tahap penyajian, 2 peserta akan dipilih untuk memaparkan learning journalnya. Selanjutnya, 5 peserta akan memaparkan tugas individu. Dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian, fasilitator menyampaikan umpan balik dan juga menyusun kesimpulan bersama peserta. Kemudian, fasilitator menjelaskan tugas kelompok yang akan dilakukan peserta pada sesi asinkronus. Ditutup dengan merangkum pembelajaran bersama. Kemudian, fasilitator menjelaskan kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan pada sesi sinkronus 3, yaitu peserta memaparkan hasil tugas kelompok dan learning journalnya. Ditutup dengan salam dan terima kasih. Pada tahap asinkronus kedua, yaitu selama 6 jam pelajaran, peserta akan melaksanakan pengerjaan tugas kelompok. Tugas kelompok ini yaitu terkait rencana aksi dalam tantangan penerapan manajemen dan Smart ASN di Kementerian PU. Dalam menyusun rencana aksi ini, peserta akan menerapkan keterkaitan dengan analisis isu di agenda 1, yaitu terkait berpikir kritis dan menganalisa menggunakan APKL, USG, dan lain-lain. Peserta juga akan mempersiapkan bahan paparan maksimal 10 slide dan video maksimal 3 menit untuk mengembangkan kreativitas peserta, dan juga untuk meminta peserta dapat menggunakan media digital. Soal studi kasus akan dibagi menjadi 5 soal yang berbeda untuk masing-masing kelompok yang berkaitan dengan bidang ke-PU-an. Kemudian dilanjutkan peserta mengerjakan tugas learning journal tentang video pengalaman pembelajaran selama sinkronus kedua. Pada sesi asinkronus ketiga, selama 3 jam pelajaran, peserta diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas kelompok. Selanjutnya, pada sinkronus ketiga, selama 5 jam pelajaran, dimulai dengan ice breaking senam otak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus dari peserta. Kemudian fasilitator menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran. Pada tahap penyajian, 2 peserta akan dipilih untuk memaparkan learning journalnya. Kemudian 5 kelompok memaparkan tugas kelompoknya, dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab antar kelompok. Setelah itu, fasilitator akan merangkum dan menyampaikan umpan balik dari hasil pembelajaran.
Dilanjutkan dengan menyusun kesimpulan dan lesson learned tentang agenda 3 bersama peserta. Sesi penutup, fasilitator akan menjelaskan kegiatan selanjutnya, yaitu sinkronus coaching, dan memberikan motivasi serta apresiasi kepada peserta, serta menutup kelas dengan salam dan terima kasih. Demikian video strategi pembelajaran Agenda 3 Latsar CPNS tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.